Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan full sampai akhir ya. Amin. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril seraya berdoa supaya 3 kelompok manusia ini celaka, dan Rasulullah pun ikut mengaminkannya. Siapakah 3 kelompok orang ini? Mengapa didoakan kejelekan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelumnya, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video bermanfaat dari channel ini. Bagikan video ini ke teman dan saudara kalian karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu beliau mengucapkan, Amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka aku katakan, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun itu tidak membuatnya masuk jannah, karena tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku berkata, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersolawat ketika disebut namamu. Maka aku katakan, amin. Tiga kelompok manusia yang didoakan celaka oleh malaikat dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, dipertemukan bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Bulan Ramadan adalah sebaik-baik bulan, karena di dalamnya banyak sekali kebaikan dan keutamaan yang tidak akan kita dapati di bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan juga menjadi bulan pengampunan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan hanya dosa kepada Allah berupa pelanggaran terhadap perintah-perintah dan larangan-larangannya. Pengampunan yang dijanjikan itu juga bahkan berlaku untuk dosa yang kita lakukan kepada sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa seseorang kepada istrinya, hartanya, dirinya, anaknya, dan keluarganya dihapuskan oleh sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, jika seseorang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, sungguh dia sudah merugi. Yang kedua, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua adalah perbuatan yang sangat mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi. Durhaka kepada mereka berdua akan mendapatkan siksaan yang keji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan patuh serta berbakti kepada mereka akan mendapatkan pahala yang besar dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga memiliki beberapa pintu, dan salah satunya adalah pintu birrul walidain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian.
Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, tidak bersolawat ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, maka kita dianjurkan untuk membaca solawat kepada beliau. Terdapat banyak hadis yang menyatakan bahwa orang yang enggan membaca solawat ketika Nabi Muhammad SAW disebut sebagai orang pelit. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak mau membaca solawat kepadaku. Selain itu, bersolawat kepada Nabi Muhammad juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya, setiap kita bersolawat sekali pada Nabi Muhammad, solawat itu akan dibalas 10 kali. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Sahabat fillah, itulah 3 kelompok manusia yang didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Kita berharap semoga terhindar dari 3 kelompok ini. Amin. Terakhir, jangan sampai video ini berhenti hanya di kamu ya. Bagikan informasi ini ke saudara kalian karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.